Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi, baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Semoga sehat semua. Ini yang hadir berarti hari ini teman-teman aja nih ya. Karena tadi sebagian teman-teman yang cowok pada izin ke saya, katanya lagi ada vaksin. Teman-teman udah pada vaksin belum nih? Sudah, Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah. Yang belum mudah-mudahan segera ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa ya. Menurut percayaan dan agama masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, ya teman-teman, jadi hari ini insya Allah kita akan masuk ke materi baru. Namun sebelum kita ke materi baru, saya mau coba cek dulu nih. Masih ingat nggak sih teman-teman sama materi pekan lalu? Pekan lalu itu kita bahas mengenai definisi humas dan juga sejarah humas. Kira-kira ada ingat nggak nih tentang keduanya atau mungkin mau jelasin salah satunya? Saya, Pak. Boleh, Intan? Menurut saya, hubungan masyarakat atau humas itu atau yang biasa disebut sebagai public relation merupakan sebuah seni berkomunikasi dengan publik untuk membangun sebuah saling pengertian, menghindari kesalahpahaman dan mispersepsi sekaligus membangun citra positif lembaga, Pak. Oke, betul Intan. Ada lagi mau menambahkan terkait sejarah mungkin? Saya, Pak, izin untuk menjelaskan sejarah. Ya, boleh. Pada perkembangannya, konsep dasar public relations mulai diperkenalkan di Amerika, yang dipelopori oleh E.V. Ledbetter Lee yang pada tahun 1906. E.V. berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batubara di Amerika Serikat akibat pemogokan kaum buruh. Pemogokan kaum buruh ini memunculkan ide atau gagasan dari Lee untuk menengahi dengan bagi keuntungan antara kedua belah pihak, yakni pihak industriawan dan pihak pekerja, Pak. Oke, betul ya. Terima kasih Intan dan Vita. Mudah-mudahan ini dan Sana juga nyatet nih materi kemarin ya. Kalau misalkan nggak ada nanti boleh minta ke Intan dan juga Vita. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi baru yakni tentang tugas dan fungsi dari humas. Oke, sebentar ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Mana nih? Oh ini dia. Sudah terlihat ya PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Oke, kita masih di humas dan keprotokolan di pertemuan kedua kita. Nah, ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi kita ya tentang tugas pokok dan juga fungsi humas gitu. Jadi setelah kemarin kita belajar definisi sejarah, hari ini kita akan belajar mengenai tugas dan fungsi dari humas itu sendiri. Nah, yang pertama ini ada tugas dari humas. Ada apa aja sih tugas humas? Ada 3 nih teman-teman tugas humas. Yang pertama itu memahami, menganalisis, dan mengevaluasi kecenderungan perilaku publik. Nah, jadi kalau menurut salah satu ahli ya di bidang PR, Public Relation atau Humas, bernama Frank Jeffkins, itu membagikan terdapat 4 situasi nih yang kemungkinan akan dihadapi oleh humas. Situasi masyarakat ya atau publik, yakni publik yang tidak tahu, publik yang apatis ini tidak peduli ya, prasangka atau suka menduga-duga, dan juga memusuhi. Nah, dalam hal tersebut, tugas humas ini adalah mengubah nih, publik yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang apatis menjadi peduli, yang berprasangka menjadi menerima, dan yang memusuhi menjadi simpati. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ada mempertemukan kepentingan organisasi atau lembaga dengan kepentingan publik. Nah, biasanya memang kepentingan organisasi dan lembaga ini selalu berbeda-beda ya. Contoh misalnya ketika sebuah perusahaan ingin membangun ataupun ingin memiliki kebun ya, membuat kebun di suatu tanah di tengah-tengah lingkungan masyarakat, nah itu akan dipertemukan dulu nih keduanya untuk sama-sama dibicarakan baiknya seperti apa. Misalkan diketemukan keputusannya adalah oke, silakan perusahaan membangun atau membuat kebun, namun pekerjanya dari masyarakat sekitar. Contoh simpelnya seperti itu. Jadi setelah itu mereka nih jadi saling mengerti, saling memahami, dan saling menghormati. Kemudian
Yang ketiga ada mengevaluasi program humas organisasi atau lembaga khususnya yang berkaitan dengan publik. Jadi humas ini bertugas untuk monitoring nih semua program humas, karena tugas tersebut dapat berarti humas memiliki wewenang untuk memberi nasihat ataupun saran ya, apakah suatu program humas itu sebaiknya diteruskan atau dihentikan. Nah, itu terkait tugas dari humas, teman-teman. Kemudian ada 5 bagian penting dari pekerjaan humas nih, khususnya dalam satu organisasi. Yang pertama, membuat kesan, ya, gambaran yang diperoleh seseorang tentang suatu fakta. Jadi membuat kesan atau image ini memang humas ini akan menjadi sebuah wajah perusahaan ya. Orang pertama kali melihat perusahaan, yang pertama kali dilihat adalah humasnya. Humas ini memiliki peran penting nih untuk membuat kesan yang baik perusahaan terhadap publik. Gitu. Kemudian pengetahuan dan pengertian, humas ini memiliki peran penting dalam membantu menginformasikan pada publik internal ataupun eksternal dengan menyediakan informasi yang akurat, faktual ya, dan yang pasti mudah dimengerti, sehingga ketidakpedulian akan suatu organisasi atau apatis ya, produk atau tempat dan itu dapat diatasi melalui pengetahuan dan juga pengertian. Kemudian yang ketiga, menciptakan ketertarikan. Humas juga harus dapat menciptakan ketertarikan publik. Nah, dalam satu situasi, biasanya ini humas ini harus memiliki kemampuan nih untuk bisa menarik minat masyarakat, publik, supaya organisasi ini terlihat baik gitu di depan publik. Kemudian yang keempat ada penerimaan. Masyarakat mungkin bersikap melawan pada sebuah situasi karena nggak mengerti nih apa yang sebenarnya sedang terjadi atau mengapa hal tersebut terjadi. Nah, humas memiliki peran kunci nih buat menjelaskan sebuah situasi atau kejadian dengan sejelas-jelasnya, sehingga rasa ketidakpedulian bahkan sikap menentang dari masyarakat bisa diputar nih menjadi sebuah pengertian dan penerimaan gitu. Kemudian yang terakhir ada simpati. Nah, dengan mengungkapkan informasi secara jelas, umumnya cara yang untuk berhasilnya adalah meraih simpati dari publik atau masyarakat. Nah, itu teman-teman yang berkaitan dengan tugas humas. Berikutnya baru kita bahas terkait fungsi humas. Ya. Nah, ada 5 nih teman-teman fungsi humas. Yang pertama, menumbuh dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan publiknya, baik publik internal ataupun eksternal. Nah, ini tuh dalam rangka untuk menanamkan pengertian. Ini berkaitan ya dengan tugas humas tadi. Humas ini wajib menjaga hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan publik atau masyarakat sekitarnya. Kemudian yang kedua, menilai dan menentukan pendapat umum yang berkaitan dengan organisasinya. Nah, ini humas nih memiliki fungsi buat kira-kira menganalisis ya, menilai kira-kira ada opini apa sih dari publik hari ini yang berkaitan dengan organisasi atau instansi kita. Kemudian yang ketiga, memberi saran kepada pemimpin tentang cara-cara mengendalikan pendapat umum sebagaimana mestinya. Nah, karena humas yang paling dekat sama masyarakat, paling dekat sama publik, ya tahu nih kira-kira yang hari ini sedang beredar opini terkait perusahaan itu apa. Nah, humas ini bisa jadinya ngasih saran kepada pemimpin buat ngasih tahu cara-cara mengendalikan pendapat umum gitu. Kemudian yang keempat, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam rangka menciptakan iklim pendapat publik yang menemukan organisasi atau lembaga. Nah, ini berkaitan juga nih sama tadi menciptakan ketertarikan. Jadi humas ini memang harus bisa menumbuhkan rasa kepercayaan dari publik ke perusahaan sehingga publik mau berpartisipasi untuk sama-sama saling menguntungkan gitu. Dan yang kelima, menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum. Ya, ini menjadi senjata utama humas ya, komunikasi untuk mempengaruhi pendapat publik atau umum. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Sudah jelas, Sudah Pak. jelas, Pak. Oke, sudah cukup jelas ya. Alhamdulillah. Jadi, insya Allah hari ini kita belajar terkait tugas dan fungsi. Oke, jadi inti dari tugas dan fungsi humas, teman-teman, keduanya ini adalah dua hal yang saling berkaitan atau sama-sama punya benang merahnya nih, ya, saling berhubungan gitu. Di mana humas menjadi wajah dari sebuah perusahaan yang wajib untuk bisa menjaga nama baik perusahaan dan juga mereka
harus bisa menjaga hubungan antara perusahaan dengan publik, di mana keduanya sudah pasti biasanya memiliki kepentingan yang berbeda, dan humas hadir untuk menengahi ya kepentingan antara perusahaan dan publik, sehingga harapannya sama-sama saling mengerti, memahami, dan menghormati. Jadi seperti itu teman-teman terkait dari tugas dan fungsi humas. Oke, maka tugas teman-teman sekalian, jadi bukan humas aja ini ada tugasnya, tapi teman-teman juga dapat tugas. Ya. Jadi tugas teman-teman setelah ini secara individu ya, boleh teman-teman untuk mencari perusahaan di Indonesia ataupun di luar negeri. Setelah itu teman-teman cari tahu kira-kira sudah sejauh apa nih humas perusahaan tersebut melaksanakan tugas dan fungsinya. Bisa dengan teman-teman cari contoh studi kasusnya ya, ataupun ya contoh studi kasus ya dari perusahaan tersebut yang berkaitan dengan humas itu sendiri. Dan insya Allah di pekan depan teman-teman nanti presentasikan masing-masing gitu. Jadi deadline-nya atau waktu pengerjaannya cukup panjang nih. Jadi teman-teman boleh maksimalin ya sampai pekan depan. Oke. Cukup jelas untuk tugas ya? Jelas, Pak. Oke, kalau begitu alhamdulillah selesai. Oke, mari teman-teman semua kita akhiri ya pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, saya pamit teman-teman, sampai berjumpa di pekan depan, dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Dan yang vaksin boleh segera vaksin ya sebelum nanti teman-teman mendekati UAS ya, nanti teman-teman bakal repot nih. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Tadi kita sama-sama telah menyaksikan video micro teaching dari Saudara Muhammad Iqbal. Dari video micro teaching tadi ada banyak sekali pembelajaran ataupun hal yang dapat kita gali ataupun dapat kita jadikan ilmu dan juga pembelajaran seperti itu. Nah, untuk review kali ini kita akan memfokuskan pada keterampilan intelektual dalam belajar membedakan dan juga belajar mengkonsep seperti itu, Bu ya. Nah, Betul saya mau tanya Bu Opi dulu nih, kalau menurut Bu Opi dari video micro teaching-nya Saudara Muhammad Iqbal ini bagaimana, Bu? Apakah ada yang sudah masuk ke dalam belajar membedakan dan juga belajar mengkonsep, Bu? Wah, ini sudah bagus sekali nih Pak Iwan tadi ya, setelah kita melihat atau menyaksikan dari video praktikan ya, sebenarnya ini dari 8 tipe belajarnya kompetensi intelektualnya Ganya ini sudah sebagian besar ada di sini. Tapi sayangnya saat ini kita bahas hanya 2 ya Pak Iwan ya, Betul, Bu. membedakan Iya. sama Kita fokus ke 2 hal. belajar konsep Mengkonsep, gitu ya, iya. membentuk konsep. Benar sekali bahwa di sana sudah terlihat bagaimana saudara praktikan itu menjelaskan perbedaan-perbedaan. Yang pertama itu pada saat menjelaskan mengenai fungsi dan tugas. lupa. Fungsi dan tugas. Oke, iya. Oke, yang pertama adalah kita bisa melihat belajar membedakan itu dari fungsi dan tugas. Nah, di situ penjelasannya merupakan penjelasan yang mengarah kepada belajar membedakan nih, Pak Iwan. Betul, Bu. Nah, Iya. kemudian yang berikutnya adalah mengenai fungsi organisasi dan fungsi perusahaan ya. Perbedaan kepentingan dari organisasi dan juga perusahaan, betul, Bu. Oh iya. Kepentingan organisasi dan kepentingan perusahaan. Nah, ini di situ dijelaskan bahwa ternyata walaupun sama-sama suatu organisasi atau merupakan suatu wadah di mana orang-orang banyak berkumpul di sana, ternyata berbeda. Betul. Kegiatan dari organisasi dengan perbedaan suatu perusahaan. Betul, Bu. Iya. Di situ terlihat ya. Kemudian kalau yang untuk konsep, memang kalau belajar tentang humas, apalagi di awal seperti yang
materi disampaikan oleh saudara praktikan, di situ konsepnya sangat banyak, mulai Sangat dari kental Bu ya untuk iya pengkonsepannya sangat Bu ya. kental. Mulai dari apa itu humas, kemudian sampai apa itu fungsi-fungsi, apa itu Betul. kegiatan tadi ya, kemudian apa itu Tugas humas gitu ya. tugas. Nah, itu semuanya masuk ke dalam belajar pembentukan konsep. Nah, nggak apa-apa. Oke ya, kalau mengenai belajar pembentukan konsep di sini sudah sangat terlihat ya, mulai dari tadi tugas dan fungsi, kemudian juga kegiatan perusahaan dan kegiatan organisasi gitu ya. Itu walaupun di situ ada belajar membedakan, tetapi saudara praktikan itu juga menjelaskan tentang konsep-konsep dari apa itu tugas dan fungsi, apa itu kegiatan-kegiatan. Nah, pada saat menjelaskan bagian-bagian dari materi yang tadi disampaikan oleh praktikan, itu juga merupakan belajar pembentukan konsep. Nah, hanya saja tadi yang perlu perlu ditekankan adalah pada pembentukan konsep ini nih Pak Iwan, di Betul mana betul Bu ya. saudara praktikan lebih lebih melakukan pembauran gitu ya, membaur antara 8 tipe belajar tadi. Betul Walaupun betul betul. walaupun tadi sudah ada penjelasan-penjelasan, mungkin penekanannya, nah itu penekanannya yang perlu ditekankan sehingga untuk belajar pembentukan konsep di sini lebih lebih mengena, lebih diperdalam, Betul. terutama apalagi ini mata pelajarannya adalah tentang humas dan keprotokolan, di mana dasar dari pembentukan konsep dari humas dan keprotokolan ini merupakan dasar dalam hal nanti keterampilan bagaimana menjadi seorang humas yang profesional. Betul Gitu Pak betul Iwan. Bu. Iya iya betul Bu. Iya Bu, saya juga sangat setuju dengan apa yang tadi diutarakan oleh Bu Opi. Di sini ternyata saudara Iqbal ini sudah menjabarkan beberapa keterampilan intelektual ya. Di sini ada banyak, tapi di sini saya akan lebih fokus ke dalam belajar untuk mengkonsep dan juga belajar untuk membedakan. Untuk, untuk yang konsep dulu Bu ya, mungkin saya akan bahas yang konsep terlebih dahulu. Dalam belajar mengkonsep ini, saudara Iqbal ini sudah menerapkan di beberapa tempat ya dalam pembelajaran ini. Contohnya saudara Iqbal ini menerapkan konsep dalam definisi humas, lalu menerapkan konsep dalam tugas dan fungsi humas, menerapkan konsep juga dalam pembuatan kesan dalam humas, lalu pembuatan ketertarikan dalam humas, dan lain sebagainya. Nah, di sini ketika saudara Iqbal ini membuat konsep-konsep pembelajaran ataupun membuat konsep-konsep dari hal-hal yang akan dijelaskan, seharusnya memang saudara Iqbal ini dapat membuat konsep dengan sedikit lebih matang lagi. Kenapa? Karena memang pada intinya konsep itu adalah salah satu hal yang dapat membantu peserta didik untuk memahami sebuah materi dengan lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi peserta didik ini sebenarnya ketika dia sudah memahami konsep sebuah materi, dia akan dengan mudah melakukan pembelajaran ataupun melakukan improvisasi dari konsep tersebut seperti itu. Jadi dia akan lebih memahami apa yang diajarkan tanpa harus melihat lebih dalam lagi mengenai beberapa definisi, mengenai beberapa pengertian-pengertiannya. Kalau konsepnya sudah jelas, pasti peserta didik pun akan lebih mengerti dan juga lebih paham terhadap pembelajaran yang diberikan. Seperti itu. Lalu di sini untuk belajar membedakan, di sini saya ada beberapa hal yang saya catat. Yang pertama adalah pembedaan kepentingan antara organisasi dengan perusahaan. Nah, di sini saya memberikan penilaian yang baik ya terhadap saudara Iqbal, karena di sini memang ada perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan organisasi dan kita harus meng-highlight
itu dengan sangat baik. Kenapa? Karena ketika pengajar tidak meng-highlight perbedaan-perbedaan yang ada dalam sebuah pembelajaran, siswa ataupun mahasiswa akan sedikit bingung, ini maksudnya apa? Iya. Jadi bias Seperti ya Pak itu. Iwan ya. Jadi bias benar Bu, jadi bias. Bias. Sedangkan kita sebagai kaum akademisi ini harus jelas, hitam ataupun putih. Seperti itu, tidak ada abu-abu. Jadi yang beda dibedakan sekalian. Contoh yang tadi antara fungsi dan tugas itu memang harus tegas kita. Fungsi ya ini, tugas ya ini. Seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya bias, dan ini sudah disampaikan dengan sangat baik oleh Saudara Dengan Iqbal. sangat lugas tadi ya. Benar Bu. Ya, dengan sangat lugas. Memang untuk konsep dari belajar membedakan ini sangat bagus, akan tetapi untuk belajar mengkonsep, saya dan juga Bu Opi mungkin agak sedikit menyarankan kepada praktikan untuk lebih memperdalam mengenai penggalian konsep dalam pembelajaran, seperti itu. Iya. Mungkin ditambahkan dengan informasi-informasi terkait yang Betul Bu ya. Yang lebih spesifik lagi Bu ya. Iya. Yang lebih spesifik lagi yang menjelaskan tentang signatur ataupun ciri khas dari apa yang telah dijelaskan sehingga mendapatkan konsep yang benar-benar pas dari objek yang diterangkan, seperti itu. Oke, mungkin akan saya simpulkan ya Bu ya. Baik, silakan Pak Iwan. Ya, mungkin di sini kesimpulannya dari apa yang telah kita pelajari dari praktikan ataupun dari Saudara Iqbal ini, di sini ada konsep tentang belajar membedakan dan juga belajar mengkonsep. Seorang pendidik dia harus memiliki kemampuan untuk membedakan dan juga untuk mengkonsep. Membedakan dan juga mengkonsep itu adalah hal yang mutlak harus dimiliki dan juga harus dimiliki oleh seorang peserta didik. Karena apa? Karena konsep dan juga perbedaan ini akan banyak sekali konteksnya dalam pembelajaran. Perbedaan antara hak dan kewajiban. Perbedaan antara memberi dan juga menerima, itu harus ada perbedaannya. Dan konsepnya pun harus jelas. Haknya itu apa konsepnya, kewajibannya itu apa. Memberi itu konsepnya apa, menerima konsepnya apa, sehingga apa? Sehingga peserta didik dapat dengan gamblang dan juga jelas mengerti apa yang telah dijelaskan oleh pengajar, mengerti objek yang telah dijelaskan oleh pengajar, seperti itu. Karena apa? Karena setelah peserta didik ini mengerti mengenai konsep dan juga perbedaan-perbedaan yang dijelaskan oleh pengajar, peserta didik dapat memiliki pondasi-pondasi yang baik dalam pengertian-pengertian dan juga dalam pemahaman-pemahamannya. Ketika pondasinya sudah terbentuk dengan baik, barulah nanti kita dapat memberikan pembelajaran-pembelajaran yang lain. Sehingga apa? Sehingga konsep tersebut ataupun sehingga dengan pondasi yang kuat tersebut, kita dapat mengembangkannya dengan lebih baik tanpa takut peserta didik mengalami misunderstanding ataupun melakukan penalaran yang berbeda dengan apa yang kita tujukan, seperti itu. Apalagi penalaran ganda ya. Betul Pak Iwan, Bu, ya multitafsir itu sangat-sangat bahaya Bu ya ketika kita betul. mengajarkan peserta didik, seperti itu. Benar Bu ya. Iya. Oke, baik. Tentang Betul. konsep dan dasar pengetahuan itu merupakan ini ya, dasar pondasi keterampilan untuk dari- pendidikan. Betul Bu. Baik Pak Iwan, terima kasih. Iya. Baik, mungkin akan saya tutup Bu ya. Mungkin cukup sekian untuk review video pada kali ini. Semoga apa yang telah kita review menjadi sesuatu yang bisa membantu para peserta didik, para pendidik baik, dan juga kaum akademisi. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iwan. Ya, sama-sama Bu.